Halo kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rentetan gempa bumi yang mengguncang Kuningan 2 hari beruntun, Kamis dan Jumat pekan lalu merusak puluhan bangunan. Diduga akibat lupa mematikan kompor saat memasak, 2 buah ruko di Pasar Dago, Kota Bandung hangus terbakar. Yosep Hidayat, terdakwa kasus pembunuhan istri tua dan anaknya di Subang, divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan. Rentetan gempa bumi mengguncang Kuningan 2 hari beruntun, merusak 35 bangunan. Kejadian di Ubumina Bapak Umat. Gempa tektonik yang mengguncang wilayah Kuningan 2 hari berturut-turut sejak Kamis hingga Jumat merusak rumah warga serta bangunan fasilitas umum yang ada di Desa Lengkong, Kecamatan Garangwangi. Terus ada yang kayak gemetar-gemetar gitu, terus saya lari keluar, terus ada gipsun dari atas jatuh ke meja kaca, langsung ambruk gitu. Di Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, sejumlah rumah warga retak. Gempa yang terjadi berkali-kali membuat bangunan rumah bergeser sehingga dinding dan lantai rumah retak cukup lebar. Jam 4 pagi saya masih tidur, kedengaran ger-ger gitu, terus bangun keluar. Tak itu cuma retak aja, terus bunyi temboknya kretek. Nah, terus waktu yang kedua kalinya jam 6.30 itu sebelum maghrib, nah itu baru pecah semua sampai ambrol. Oh betul. Terus yang terakhir tadi sekitar jam 10 lebih ya. Iya. Nah, itu lebih besar. Selain itu udah nggak ada gempa juga, masih ada pergeseran. Tambah renggang. Menurut data BMKG, gempa tektonik terjadi 3 kali dengan magnitudo 3,6 Kamis pukul 4 dini hari, magnitudo 4,1 Kamis sore, dan Jumat pagi bermagnitudo 3,9. Hingga Jumat malam, BPBD Kuningan mencatat 35 bangunan rumah warga rusak ringan dan tidak ada korban jiwa akibat gempa. Kita sedang mendata, menginventarisir, dan ada memang yang terdampak kerusakan, yaitu 35 yang sudah terlaporkan dan sudah terinventarisir serta sudah kita sedang dan dalam proses asesmen. Meski ada potensi gempa susulan, warga diimbau tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun tetap waspada. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Diduga akibat lupa mematikan kompor saat memasak, 2 buah ruko di Pasar Dago, Kota Bandung hangus terbakar. Api bisa dilokalisir petugas damkar. Api berkobar dari 2 buah ruko di kawasan Pasar Dago, Kota Bandung, Jumat sore pekan lalu. Menurut salah seorang saksi, api diduga berasal dari warung Batagor. Pemilik diduga lupa mematikan kompor hingga memicu kebakaran. Awalnya si ibu tuh lagi ngobrol di bawah sama anak-anak. Terus di depan ada yang teriak api. Saya pikir teh dari sebelah ya. Pas pada keluar, apinya udah gede di atas Batagor ini, tapi sebelah kanan. Kemungkinan dari apa, Bu? Ibu dengar sih dari kompor katanya. Dari kompor. Langsung membesar karena bangunannya kebanyakannya dari kayu. Menurut petugas pemadam, ada 2 ruko yang terbakar habis, sedang 1 ruko di sebelahnya hanya terbakar di bagian atap. 11 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Yang terbakar dua buah toko dan 1 atapnya, kalau yang 2 itu habis. Jadi kami di sini sudah mengirimkan 11 unit ya. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selama upaya pemadaman, jalan Dago menuju arah Lembang, Cigadung, dan Tahura sempat ditutup. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Harga cabai rawit merah naik 2 kali lipat, pedagang dan pembeli mengeluh. Tak hanya cabai dan sayuran, minyak goreng minyak kita yang harganya terus naik membuat warga kembali mengkonsumsi minyak goreng curah. Mahalnya harga cabai rawit merah di Pasar Gandoang, Kabupaten Bogor yang bisa mencapai 90 hingga 100 ribu rupiah per kilogram, 2 kali lipat dari harga normal, membuat pembeli dari pengusaha warung makan harus putar otak. Mereka terpaksa menaikkan harga makanan jika konsumen meminta tambahan sambal. Kita kan jualnya selain nasi uduk,
Naiknya harga cabai rawit merah juga diakui para pedagang di Pasar Rel Kota Tasikmalaya. Saat ini cabai rawit merah dijual Rp80.000 per kilogram. Selain pasokan berkurang, kualitas cabai jelek karena banyak yang rusak akibat hama patek. Soalnya ini ada namanya kali patek. Oh, kena patek. oh gitu. Banyak yang rusak gitu ya. Iya. Jadi harganya mahal. Berarti pasokan dari petani sedikit ya, Bu ya? Bisa, cuaca bisa. Jadi pasokan dari petani emang berkurang ya, Bu ya? Iya. Tidak hanya cabai dan sayur mayur, harga minyak goreng minyak kita yang naik mencapai Rp17.000 per liter dan sulit didapat membuat pedagang lebih memilih menjual minyak goreng curah. Sebab konsumen saat ini lebih memilih membeli minyak goreng eceran dengan jumlah setengah atau 1/4 kilogram. Ibu kenapa nggak jual minyak kita? Minyak kita langka, Nah, terus? mendingan yang curah makan kebanyakan yang beli ini yang sedikit, jadi bisa dilayani. Di ecer ya? Iya. Para pedagang meminta agar pemerintah tidak menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng agar tak semakin membebani masyarakat. Asep Solihin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya. Warga pemilik rumah di sebuah perumahan di Cianjur protes karena patung karya seniman terkenal Inyoman Nuarta di kompleks perumahan mereka diambil pengembang secara sepihak. Warga menilai patung tersebut adalah bagian dari fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk mereka. Warga perumahan Villa Bougainville, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Cianjur berang setelah sebulan lalu patung burung karya seniman ternama Inyoman Nuarta yang menjadi bagian dari ikon kawasan dan fasilitas umum dan sosial di kompleks mereka diambil oleh perusahaan pengembang yang menggantikan pengembang lama tanpa persetujuan warga. Warga bahkan sempat berhadapan dengan sebuah ormas yang diduga menjadi suruhan pihak pengembang. Ada kelompok yang menamakan dirinya pengembang baru, Pak, pemilik baru katanya. Dia mengambil ini, katanya ini milik dia. Padahal ini sudah diserahkan kepada perumahan sebagai fasum perumahan. Sebelumnya ada ngobrol ke warga di sini, Pak, untuk pencopotan patung ini? Nggak ada, Pak. Pengambilan tengah malam, Pak. Waktu kita tanyakan, katanya mereka bilang ini masih adalah milik pengembang. Padahal pengembang yang lama juga sudah setuju sama kita bahwa enggak, ini ada fasilitas yang dibangun untuk pemersatu komplek ini, Pak. Diduga pengembang telah menjual patung tersebut kepada pihak ketiga. Warga juga menduga pengembang menjual aset fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti kolam renang, mini golf, lapangan tenis, serta tempat pemancingan. Warga menyatakan bakal melaporkan kasus ini ke Polres Cianjur. Mereka juga bakal mendatangi DPRD untuk meminta kejelasan penyerahan fasum-fasos perumahan dari pengembang kepada Pemkab Cianjur. Ini kan site plan dibuat 1990, Bougainville itu berdiri. Sudah 34 tahun sampai sekarang ini belum diserahkan juga ke pemerintah daerah. Itu patut kita duga ada apa. Sementara di 2013 pemerintah daerah Pak Bupati itu sudah sempat berkirim surat ke pihak perusahaan agar segera pasum dan pasos ini diserahkan ke Pemda untuk dikelola lebih lanjut. Warga meminta pengembang mengembalikan patung karya Inyoman Nuarta yang selama ini berada di tengah kompleks perumahan mereka, serta mengembalikan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi hak warga Villa Bougainville. Sementara pihak pengembang belum berkenan memberikan tanggapan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Hingga Jumat lalu, petugas gabungan BPBD Karawang belum berhasil menemukan seorang balita yang diduga tenggelam di saluran Kalimalang. Korban diduga terjatuh dari jamban yang patah. 3 hari hilang, petugas gabungan menyisir 2 km aliran Kalimalang Karawang. Mencari rezeki balita berusia 3 tahun yang tenggelam akibat jamban patah. Selain menggunakan perahu karet, petugas telah memasang jaring di sejumlah lokasi yang dilewati derasnya aliran saluran Kalimalang. Saat kejadian, korban berdiri di atas jamban sendirian, namun tiba-tiba korban menghilang. Korban diduga terjatuh dan terbawa arus Kalimalang.